Pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, rakyat Indonesia mengalami tragedi yang menyengsarakan, salah satunya kerja paksa. Selain tidak menerima upah, rakyat juga diperlakukan dengan kejam. Kalau di zaman Belanda itu istilahnya kerja rodi, ini tidak hanya menyengsarakan, tapi juga menimbulkan korban jiwa. Kerja rodi dipelopori oleh Jenderal Herman Willem Daendels, dan yang cukup terkenal pada masa itu adalah pembangunan jalan raya sepanjang 1000 km dari Anyer ke Panurukan pada tahun 1809. Sedangkan pada zaman penjajahan Jepang, kerja paksa dikenal dengan istilah romusa. Romusa tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga perempuan, yang mana para perempuan malang ini dijadikan pekerja hiburan atau penghibur. Pada tahun 1943, romusa semakin dieksploitasi oleh Jepang yang kalah dalam Perang Pasifik. Romusa dijadikan sebagai tenaga swasembada untuk membantu perang secara langsung. Film berikut berjudul Outland, sebuah film fiksi ilmiah yang disutradarai dan ditulis oleh Peter Hyams. Outland rilis pada tahun 1981 dengan durasi 104 menit dan dibintangi oleh Sean Connery, Peter Boyle, dan Francis Stranghen. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan dan menjelaskan tentang Io, yang merupakan bulan atau satelit ketiga planet Jupiter. Berdiameter sekitar 3.600 km dengan jarak dari Jupiter sekitar 421.000 km dan gravitasi pada permukaannya kurang lebih sekitar 1/6 dari gravitasi bumi. Di Io, perusahaan Con Amalgamate atau disingkat CONM menjalankan sebuah pertambangan titanium. Mereka memiliki 2.144 personil yang terdiri dari 1.250 buruh, 714 tenaga pendukung, serta 180 tenaga administrasi dan maintenance. Tempat itu dikepalai oleh seorang general manager sekaligus sebagai penanggung jawab, serta untuk keamanannya dipimpin oleh seorang marshal. Beberapa buruh ditampilkan sedang bekerja. Meski mereka mengeluh tentang kurangnya peralatan dan tenaga kerja, namun mereka masih berusaha untuk melakukan yang terbaik. Sampai salah satu dari pekerja, yaitu Tarlo, merasakan laba-laba di dalam kostum astronotnya. Seketika, pria itu menjadi panik dan tanpa sadar menarik selang oksigen sehingga membuatnya tewas. William T. O'Neill, seorang polisi federal yang baru 2 minggu menjabat sebagai marshal. Dia membawa serta istri dan anaknya, namun sangat disayangkan, sepertinya sang istri yaitu Carol terus merasa khawatir, baik itu terhadap pekerjaan yang dijalankan oleh Will maupun pertumbuhan putra mereka, yaitu Paul. Di hari pertama bertugas, Will mendapatkan beberapa laporan dari anak buahnya, termasuk tentang tewasnya seorang buruh. Namun menurut Sergeant Monton, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kejadian seperti itu adalah hal yang biasa karena tidak sedikit dari para pekerja yang melakukan bunuh diri. Hal yang sama juga dijelaskan oleh sang General Manager, Mark B. Shepard, dalam acara penyambutan Marshal baru di I.O. Acara itu berlangsung cukup kaku karena hampir semua buruh bersikap dingin. Hanya seorang wanita yang dengan ramah menawarkan bantuan jika Will dan keluarganya butuh sesuatu. Itu pun juga langsung dipotong oleh Mark dengan menjelaskan prestasi yang telah dicapainya. Sejak dia menjadi manajer, I.O. telah memecahkan rekor dalam hal produktivitas dan menjadi pemimpin dalam operasional CONM. Oleh karena itu, Mark menegaskan untuk menjauhi para buruh yang telah bekerja keras. Apa yang diucapkan oleh Mark lebih terdengar seperti ancaman, sebuah hari yang benar-benar menyebalkan di hari pertama bertugas. Ditambah lagi, Will tidak menemukan istri dan anaknya di rumah. Ternyata Carol telah membawa Paul ke space station. Carol mengaku tidak bisa berbicara tegas ketika berhadapan dengan Will. Dia tidak mampu menjelaskan perasaan cemasnya yang begitu besar. Maka lewat pesannya, Carol menyampaikan akan membawa Paul ke bumi, tempat di mana seharusnya dia berada. Keesokannya lagi-lagi, Will menerima laporan kematian seorang buruh dari anak buahnya. Kali ini pria bernama Kane menuruni elevator menuju ke lokasi penggalian tanpa menggunakan kostum astronot, yang mana tentu saja membuat tubuhnya meledak. Meski tidak ada pesan yang ditinggalkan, Slater yakin bahwa itu adalah peristiwa bunuh diri, dikarenakan banyak saksi mata berada di lokasi kejadian melihat korban dengan sadar masuk dan mengunci elevator tanpa ada seorang pun bersamanya.
Will merasa ada yang tidak beres dengan I.O. Dua kasus kematian yang terjadi dalam 2 hari dianggap sepele. Tidak ada satu petugas pun yang berusaha melakukan penyelidikan, bahkan tenaga medis juga tidak melakukan autopsi. Seorang dokter sinis bernama Lazarus mengakui itu memang aneh, tapi tak ada seorang pun yang peduli, karena tidak selamanya orang akan merasa bahagia berada di tempat kerja, apalagi jauh dari keluarga. Dan tidak ada yang bisa diperiksa jika tubuh korban terburai. Akhirnya, Will meminta laporan insiden kematian dalam 6 bulan terakhir atau Lazarus akan ditendang dari I.O. Jangan khawatir, itu hanya cara bercanda Marshall. Belum lama tiba di rumah, Will harus kembali bergegas ke area hiburan karena Monton melaporkan bahwa telah terjadi aksi penyanderaan dan pemukulan terhadap wanita penghibur. Pelakunya adalah Sagan, seorang operator mesin derek. Motifnya masih tidak diketahui, namun Sagan tidak pernah terlibat masalah selama 11 bulan bekerja. Will mencoba melakukan negosiasi untuk menenangkan Sagan, namun pria itu mengancam akan membunuh si wanita penghibur. Akhirnya karena Sagan tidak mau bekerja sama, sang Marshall memanggil petugas maintenance untuk mendobrak pintu, sedangkan Monton diperintahkan untuk menyelinap ke saluran udara. Strategi tersebut benar-benar berhasil menyelamatkan wanita penghibur, namun sayangnya Sagan tewas karena ditembak oleh Monton. Tak lama kemudian, bersama petugas medis, Will membawa wanita itu ke Dr. Lazarus agar mendapatkan perawatan. Lazarus juga telah menyiapkan laporan yang diminta oleh Will. Dalam 6 bulan terakhir, tercatat ada 28 insiden, 6 bulan sebelumnya 24, dan sebelumnya lagi hanya 2. Dengan petunjuk dari Lazarus, Will melanjutkan penyelidikannya ke ruang kargo. Kali ini dia mengambil darah Sagan, lalu meminta Lazarus untuk memeriksanya. Pada awalnya, Lazarus tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun ketika menelusuri lebih dalam, ternyata darah Sagan mengandung obat-obatan sintetis, semacam amfetamin, tapi efeknya berkali-kali lipat lebih kuat. Obat itu disebut polydicrolic utermal, atau disingkat PDE. Orang yang mengkonsumsinya akan merasa lebih bersemangat dengan stamina yang luar biasa. Namun, obat itu memiliki efek samping yang dapat menyebabkan kegilaan di kemudian hari. Sekarang semuanya menjadi jelas, dan inilah alasan mengapa Mark bisa membuat para pekerja menjadi lebih produktif, bahkan melampaui target. Will meminta Lazarus merahasiakan semua ini. Dia memuji sang dokter meski memiliki sifat yang sangat menyebalkan. Penyelidikan Will masih terus berlanjut. Pria itu mulai menyeleksi para personel yang berada di lokasi penambangan. Dari 2144, dia menemukan 17 orang yang pernah melakukan tindak kriminal. Lalu setelah diseleksi lagi, akhirnya ditemukanlah 2 orang yang terlibat obat-obatan terlarang, yaitu Nicholas B. Spota dan Russell B. Yario. 2 orang itu mendapatkan persetujuan dari Mark untuk dipekerjakan. Keesokan harinya, sang Marshall mengawasi ketiga orang tersebut dan sangat mengejutkan. Ternyata dia menemukan Monton di tempat hiburan sedang berbincang dengan Mark. Ketika ditanyai, Monton mengaku bahwa ada bisnis yang terjalin. Pria itu mendapatkan uang suap asalkan menutup mata atas apa yang terjadi. Will mengungkapkan bahwa saat ini dia tidak tahu harus berbuat apa kepada Monton. Namun sang Marshall berharap Monton tidak menjadi penghalang karena targetnya adalah Mark Shepard. Pada suatu hari, Will melihat Nicholas yang sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan di ruang ganti. Sang Marshall langsung mendatangi Nicholas dengan membawa senapannya. Sayangnya gerak-gerik Will yang mengikuti Nicholas ketahuan sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran yang menimbulkan kekacauan mulai dari ruang ganti, asrama kerja, hingga kafetaria. Dalam kondisi terpojok, Nicholas berusaha menghancurkan barang bukti. Beruntung sang Marshall berhasil menyelamatkannya hingga terjadi pertarungan sengit. Nicholas benar-benar berniat ingin menghabisi Marshall dengan pisau. Namun dengan cepat Will menghindarinya lalu menjatuhkan Nicholas dan mengakhiri pertarungan tersebut dengan beberapa tembakan dari shotgun-nya. Mengetahui Nicholas ditangkap, Mark yang ditemui di ruangannya menawarkan sejumlah uang kepada Will. Dia bahkan mengancam sang Marshall agar tidak mengganggu bisnisnya. Ternyata ancaman tersebut bukan hanya omong kosong, karena ketika kembali ke ruang tahanan, Nicholas ditemukan tewas di selnya. Selain itu, Will juga menemukan Monton yang tewas tercekik di dalam loker. Ternyata Monton meninggalkan pesan rahasia yang hanya bisa diakses oleh Will. Pesan tersebut berisi petunjuk yang mengarahkan Will menuju ke gudang makanan. Di sana sang Marshall tiba-tiba saja diserang oleh Russell. Untungnya dia telah memasang pelindung leher. Setelah berpura-pura mati, Will pun bangkit dan langsung menghajar Russell. Will menemukan PDE disembunyikan di dalam potongan daging yang langsung dikirimkan untuk manajer. Pria itu mengaku telah memusnahkan semua PDE untuk memancing kemarahan Mark. Itu benar-benar berhasil. Namun kini sang
Sang Marshall akan menghadapi masalah baru, karena setelah menyadap alat komunikasi, diketahui bahwa Mark mendatangkan para pembunuh profesional untuk menghabisi Will, yang mana akan tiba bersamaan dengan pengiriman selanjutnya, yaitu kurang dari 70 jam lagi. Semua penduduk I.O. menatap Will dengan wajah ketakutan. Bukan takut kepada Will, tapi takut kepada apa yang akan menimpa Will. Ya, kabar kedatangan dua orang profesional sudah tersebar ke seluruh I.O. Mark memiliki orang dalam yang bertugas menyebarkan ketakutan dan teror. Seperti yang dikatakan oleh Lazarus, rasa kepedulian tidak akan kau temukan di I.O. Orang-orang hanya ingin bekerja dan tidak ingin terlibat masalah, termasuk para petugas keamanan. Will mencoba mengajak anak buahnya untuk melawan, namun tidak ada satupun yang mau bergabung dengan alasan usia dan keluarga. Will juga memiliki anak dan istri, yang mana bahkan saat ini sangat mengharapkan dirinya untuk bisa ikut kembali ke bumi. Sangat disayangkan, Will tidak bisa meninggalkan tanggung jawabnya begitu saja, namun dia berjanji akan segera menyelesaikan tugas dan langsung menyusul Carol dan Paul. 60 jam telah berlalu, sebuah space shuttle atau pesawat ulang-alik telah mendarat di pangkalan. Seperti biasa, pesawat itu membawa petugas kargo yang mengurus pengiriman dan beberapa pekerja baru. Tentunya tidak hanya itu, karena dua laki-laki terakhir yang keluar dari pesawat adalah orang-orang yang sangat dinantikan oleh Mark. Semua tempat yang sebelumnya dipadati pekerja, kini menjadi sepi. Mark benar-benar telah menyiapkan semuanya, tak ada perlawanan, tak ada saksi mata, para pembunuh bisa dengan leluasa melakukan tugasnya. Musuh sudah di depan mata. Sang Marshall memutuskan untuk memburu mereka lebih dulu. Sayangnya dia terkena tembakan dari salah satu pembunuh. Itu membuat Marshall harus mundur dan bersembunyi di asrama. Sangat mengejutkan, ternyata bantuan datang dari orang yang sangat menyebalkan, yaitu Dr. Lazarus. Wanita itu langsung mengobati Will dan kemudian mereka memutuskan untuk bekerja sama. Lazarus memancing si pria pembunuh melewati koridor dan mengurungnya di sana. Sedangkan Will dengan kostum astronotnya meledakkan koridor itu dari luar, sehingga si pembunuh bayaran tewas. Pembunuh bayaran yang kedua berada di ruang tanaman. Kali ini Will mengecohnya dengan melemparkan sebuah panel. Pria pembunuh pun langsung menembak panel tersebut tanpa memikirkan bahwa itu bisa melubangi kaca. Dan akhirnya dia pun mati terdorong keluar. Will benar-benar merasa lega karena telah mengalahkan dua pembunuh itu. Namun perasaan itu lenyap ketika sebuah tembakan hampir mengenainya. Ternyata tembakan itu dari Ballard, sarjen yang menggantikan Monton. Mau tidak mau, Will harus menggunakan strategi demi membuat pertarungan lebih seimbang. Dan akhirnya, Sang Marshall berhasil menjatuhkan senjata Ballard serta mencabut pipa oksigen untuk memastikan kemenangannya. Tak lama kemudian, Will mendatangi tempat hiburan di mana semua orang berkumpul, termasuk Mark Shepard. Lalu Sang Marshall pun mendaratkan sebuah pukulan keras di wajah Mark sehingga membuatnya terpental. Oh, fuck. Film pun ditutup dengan menampilkan Marshall dan dokter mengucapkan salam perpisahan. Mungkin mereka sama-sama orang yang menyebalkan, tapi mereka sepakat bahwa telah melakukan sesuatu hal yang baik. Will mengirimkan pesan kepada keluarganya untuk melaporkan bahwa tugasnya telah selesai. Kini dia akan menuju ke Space Station untuk bisa bersama Carol dan Paul. Lalu mereka semua pun akan menuju ke bumi. Dan tamat. Outland menggambarkan bagaimana sistem kerja paksa di masa depan. Mungkin tidak kejam seperti kerja Rhodey dan Romusa, di sini kerja paksa dijalankan dengan lebih lembut, mengurangi jumlah karyawan dan peralatan, sehingga secara otomatis akan menambah jam kerja para buruh. Untuk menghindari protes, si manajer yaitu Mark Shepard akan memberikan bonus yang besar, tentunya hanya jika pekerjaan mereka selesai tepat waktu, atau kurang dari waktu yang ditentukan. Solusinya adalah obat kuat polydicrolic euthermal atau PDE. Menurut keterangan Lazarus, PDE ini sejenis amfetamin, tapi efeknya jauh lebih kuat. Efeknya membuat orang yang mengkonsumsi jadi lebih bersemangat dan meningkatkan stamina, sehingga pekerjaan yang seharusnya membutuhkan waktu 16 jam kerja bisa diselesaikan hanya dalam 6 jam saja. Sangat berguna bagi pekerja kasar, karena beberapa tahun yang lalu pernah diuji coba pada para tentara. Meski tidak langsung terasa, namun efek samping obat ini bisa membuat orang berhalusinasi, hingga akhirnya gila dalam kurun waktu 10 sampai 11 bulan.
Semua pekerja di pertambangan I.O. memiliki jangka waktu bekerja yaitu setahun, termasuk Will, Mark, dan Lazarus. Itulah alasan mengapa tidak ada rasa kepedulian di antara mereka. Semua lebih mementingkan keselamatan sendiri, datang, bekerja, pulang, kemudian pekerja pengganti akan datang, dan begitu seterusnya. Para petugas keamanan pun demikian. Tidak ada yang mau repot menyelidiki lebih dalam tentang kasus kematian, apalagi berurusan dengan pembunuh. Dan tidak lupa karena asupan dana dari Mark itu membuat mereka menutup mata atas apa yang terjadi. Beda halnya dengan Will. Ini contoh pria yang punya prinsip. Dia rela meninggalkan keluarganya demi tugas dan tanggung jawab yang dipikul sebagai seorang marshal. Meski sang istri kecewa dengan penempatan Will di I.O., tapi Will selalu yakin bahwa pasti ada suatu alasan mengapa dirinya ditempatkan di sana. Dan akhirnya semua terbukti, Will berhasil membongkar kebusukan Mark Sheppard. Sama halnya dengan Blade Runner dan Soldier, meskipun Outland tidak terhubung secara langsung dengan Alien melalui cerita dan karakter, atau tidak ada referensi spesifik langsung yang menghubungkan antara kedua film, namun banyak penggemar yang bertanya-tanya, apakah Outland berada di semesta yang sama dengan Alien? Untuk plotnya sendiri sudah jelas, ini sama sekali tidak terkait, jelas tidak ada monster yang mengintai para personil di I.O. Operasi penambangan ini lebih tentang suasana yang diciptakan, yang terasa sangat mirip dengan filmnya Ridley Scott. Memiliki rasa, tampilan, bahkan background yang mirip dengan Alien. Itu karena tim di balik layar yang bekerja untuk film Alien juga menciptakan dunia Outland. Bahkan sebenarnya, Alan Ladd Jr., ownernya The Ladd Company, dulunya juga menjadi produser Alien ketika masih berada di 20th Century Fox. Itulah alasannya mengapa sejak awal film Outland kita akan merasakan atmosfer alien yang kuat dengan latar musik yang menyeramkan oleh Jerry Goldsmith. Selain itu, Outland juga menampilkan teknologi, koridor ruangan, dan kostum astronot yang serupa. Perusahaan yang sama-sama busuk dan berurusan dengan mineral. Saya berpikir mungkin saja Con-Am ini saingannya Weyland-Yutani. Hanya saja Weyland menjangkau planet yang lebih jauh. Sayangnya saya sama sekali tidak menemukan Easter egg yang membuat film ini berhubungan. Namun saya pribadi lebih senang menganggap film ini berada di satu universe. Meski tidak dijelaskan berlatar tahun berapa, tapi urutan filmnya kemungkinan seperti ini. Yang pertama itu Prometheus, terus Alien Covenant, Soldier, Outland, Blade Runner, itu sekaligus dengan Alien. Baru setelah itu Alien 2, Alien 3, dan yang terakhir Alien Resurrection. Sampai saat ini tidak ada informasi film Alien bakal dilanjutkan. Tapi kabar terakhir yang saya dengar, sequel dari Alien Covenant sedang digarap oleh Ridley Scott. Semoga bisa segera rilis ya. Pahlawan tidak hanya harus memiliki kekuatan, keberanian, dan kecerdasan, tapi juga harus bisa mengorbankan segala hal yang dimiliki demi kepentingan orang banyak. Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!